Hola hola, ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo 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 yo. Kesempatan kali ini saya ditemani oleh co-host namanya Tipong. Hai, halo teman-teman Sobat Mel. Halo, hola hola ya. Pokoknya Tipong ini seru banget ya, makanya harus sering-sering sama Bunda nih collab-nya. Baik, kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh salah satu narasumber yang mukanya tuh warawiri, karyanya tuh di mana-mana ya. Ini gila banget. Jujur aja ini pengen kita cari-cari juga nih salah satu founder sebuah komunitas editing dan design yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tadi ngobrol-ngobrol banyak banget deh pokoknya yang bener-bener ini masternya kalau kata Bunda nih ya. Kebetulan dia lagi main ke sini ya, orang sini juga sih ya, Tipong ya. Kita sambut aja Devri Habibi. Oke. Gimana Bang Dev, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Dev ini jujur aja nih Bang Dev ini yang kita di episode ke-12 ya? Iya. Episode ke-12 tapi kita udah ada tampilan baru nih ya. Yang lebih santai ya, jadi bisa lebih enak ya, lebih luas lah kita bisa bergerak ya. Boleh kenalin nggak nama abang siapa? Terus kemudian abang itu dulu pernah sekolah di mana atau kuliah di mana gitu? Oke, perkenalkan terima kasih sebelumnya dari teman-teman Omel Podcast Ya. sudah mengundang saya. Perkenalkan nama saya Devri Muhammad Farul Habibi. Tapi lebih familiarnya kalau di sosmed itu Devri Habibi. Devri Habibi. Cuma kalau ya. dipanggil Bang Dep aja Bang biar Dev. gampang. Bang Dev. Ya Bang Dev. Oke, Bang Dev. Ya oke. Baik. Oke. Sekolah Kalau di mana, sekolah dulu di pertama di satu universitas ya sama salah satu teman-teman di sini yaitu Ya. di Universitas Darussalam Gontor. Waduh, lulusan doang persis. Gile. Aduh, kayak salam dong sama orang-orang ini nih, lulusan Darussalam Gontor nih. Dari tahun 2000 masuk ke Gontor tahun 2011 pulang selesai tahun 2022 awal. Waduh, Gitu. lama juga ya. Lumayan 11 tahun. 11 tahun ya, luar biasa, keren, mantap ya. Mateng dong ya. Istilah buah itu bener-bener mateng ya. Amin, Mateng di pohon kayak amin, duren ya. amin. Di duren jatuhan. Mantap. Tinggal dibelah doang. Oke. Kesibukannya apa nih Bang saat ini Bang? Kalau kesibukan hari-hari ini sedang menjalani masa training papah muda. Wes. Berarti baru punya baby bala-bala nih. Ya. Karena kebetulan baru 1 bulan. 1 gitu bulan kan. ya Bang Iya, ya. Berarti seperti itu. masih malam-malam biasa masih begadang nih. Alhamdulillah sekarang akhir-akhir ini udah mulai jarang sih. Oh gitu? Sudah mulai deep sleep-nya udah mulai Udah banyak. deep sleep ya. Selain itu kesibukan sehari-hari bekerja di salah satu PT digital kreatif yang bergerak di bidang advertising dan sosial media kreatif ya. Di Serang juga yang Serang pastinya, juga, ya. oke. Kemudian apa lagi? Mungkin itu aja. Itu aja tuh kan emang kalau orang yang orang yang berisi itu sedikit bicara banyak bekerja ya. Talk less do more ya. Oke. Dan jujur nih kayaknya Ruang Edit salah satu wadah di mana ternyata kita perlu belajar juga di Tipong. Ya kayak tim-tim kru Omel Podcast perlu juga nih belajar nih dengan suhunya nih ya. Bang jelasin dong Bang, itu Ruang Edit itu tuh Abang dirikan tuh dari mana awalnya tuh apa abang dari passion, abang coba-coba atau mungkin abang streset dapat ilham gitu loh, wah ini kayaknya this is the real me banget nih gitu Bang. Oke. Kira-kira dari mana Bang? Agak panjang nggak apa-apa nih ya? Enjoy No ya? problem, oh ya sikat, Oke. sikat. Kita flashback di tahun 2018 karena memang terbentuknya Ruang Edit ini nggak pure langsung bikin gitu. Di 2018 itu dimana saya lagi hobi sekali ngelukis. Melukis? Iya. Dulu saya suka banget ngelukis, entah itu di atas kanvas, entah itu di balik kaca gitu. Itu Berarti sering abang ngelukis. jago gambar dong? Ya dikit-dikit kalau bikin
gambar bisa lah. Gitu Oh kan. gitu. Apa Cuma bisa nggak menggambarkan isi hati Tipong? Waduh, Cuaks. ilaman ya kan. Waduh, ini dia lulusan Gontor sis. Oke. Jadi dulu emang suka ngelukis, cuman kebetulan kan memang karena ngelukis itu makan banyak waktu ya. Yang pertama menyita terlalu banyak waktu mulai dari kita kuliah dan lain sebagainya itu jadi terlalu apa ya kita waktu senggangnya itu malah dipakai buat ngelukis aja. Iya. Pada akhirnya masuk ke 2019. Ini berawal ketika saya tuh lagi ini jarang ya saya ceritakan ke orang tapi ini kali ini saya ceritakan. Oh, Luar biasa, Omel Podcast guys. Sikat. Jadi ada satu hari saya lagi nyapu. Nah, kemudian saya dengerin musik. Karena memang musiknya itu kan kebetulan saya suka barat, suka musik-musik yang EDM. Jadi ya agak powerful gitu yang menaikkan adrenalin gitu kan. Jadi ketika saya mendengarkan lagu walaupun saya nggak tahu video klipnya tapi di otak itu kayak kebayang ada video klipnya. Jadi otak jadi saya bisa memvisualisasikan. berimajinasi ya. Iya, memvisualisasikan. Nah, pada saat itu kayak saya merasa kenapa nggak nyoba bikin video aja ya gitu. Video dari musik yang abang denger gitu. Iya. Abang dari denger musiknya dapat visualisasi yang luar Iya, biasa ya. kayak visualisasi ini nanti kalau musiknya seperti ini, saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya Alright. saya mulai praktekkan itu 1 kali, 2 kali. Kok nggak sesuai ekspektasi saya ya gitu. Kemudian lama-kelamaan akhirnya saya mengetahui oh ternyata dunia editing dan kreatif itu luas banget loh. Nggak sesimpel yang saya pikirkan ada musik, ada gambar selesai gitu videonya. Ternyata iya. akhirnya saya perdalam lagi dan kebetulan memang saya masuk jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, Ya. oke. Dan memang di sana diajarkan beberapa basic seputar videografi, fotografi. Nah, Tapi sifatnya kalau ilmu komunikasi itu lebih ke terapannya atau lebih ke teorinya bang? ilmu komunikasi lebih ke apa namanya terbagi jadi 2, ada PR dan broadcast. Nah, untuk yang broadcast ini mungkin yang praktisinya 30%, tetapi secara teoritisnya 70%. Kalau untuk PR itu lebih ke ya public relationship, jadi jauh daripada kata broadcasting gitu kan. Alhamdulillahnya di situ udah mulai megang kamera, jadi ngerti. Pas masuk 2019, tepat tanggal 21 Desember, akhirnya saya iseng-iseng karena udah sering bikin konten di Instagram juga gitu kan. Kayaknya saya tuh butuh wadah deh, saya butuh tempat, saya butuh orang-orang yang mungkin bisa diajak discuss dan punya satu visi misi yang sama gitu. Bisa sharing bareng lah Iya, gitu ya bang betul. ya. Akhirnya terbentuklah Ruang Edit by via grup WhatsApp. Oh gitu awalnya, 2019? Iya. By via grup WhatsApp doang? Sampai sekarang via WhatsApp. Sampai sekarang? Iya. Jadi kalau ada yang bilang, WhatsApp mah grup biasa gitu. Ternyata kita kalau misalkan bisa memakai 100% daripada WhatsApp itu ada powerfulnya juga gitu. Iya. Tapi sebelum saya bikin grup tersebut, punya ide bikin grup Ruang Edit ini, saya sempat masuk, oh ternyata WhatsApp bisa juga ya dipakai buat sharing ilmu gitu. Oh akhirnya saya bikin lah dan terbentuk sampai sekarang. Iya, enggak, gue pikir WhatsApp cuma buat orang itu doang ya, buat kepo-kepo yang di orang doang ya. Kasmaran doang, ayang gitu kan. Seminggu, Iya, ayang. Dari WhatsApp ya awalnya ya. Akhirnya dari situ banyak sekali yang minat ya. Dulu WhatsApp itu cuman mentok di 250 peserta. Kemudian kurang dari 24 jam itu yang masuk ke dalam grup WhatsApp itu 250. Karena itu free, bener-bener free. Jadi Saat cuman itu saya masih bikin free ya. bikin di story Instagram, yuk gabung grupnya kita sharing editing bareng-bareng gitu kan. Ya, itu langsung banyak banget yang masuk. Wah, mungkin kalau orang-orang bilang enak lah lu Dep follower udah banyak. Enggak, dulu saya followernya masih 400. Baru sedikit ya. Ya, 400 benar-benar. sampai 600 followers dan itu pun banyak sekali yang nge-share gitu kan. Masuk 250. Akhirnya berjalan 1 minggu, itu banyak banget yang komplain. Bang, ini temen gue pada pengen masuk. Sorry bro, nggak bisa, ini grupnya udah penuh gitu. Iya, Kenapa nggak bikin grup satu lagi gitu? Dalam hati, waduh ntar ngurusnya susah nih kalau satu lagi.
Akhirnya saya cobalah bikin satu grup lagi. Kurang dari 6 jam penuh. Penuh lagi. Penuh. Luar biasa, keren ya. Sampai 2 grup ini saya akhirnya mikir, oh ternyata minat kreatif di Indonesia tuh lumayan banyak ya yang minat. Antara ini minat ataupun penasaran, ya mungkin kita anggap aja mereka udah ada niat lah ya Betul, pengen betul, belajar gitu. Kita juga niat nggak? Niat. Masukin kita WhatsApp. Abang ya boleh ya bang ya. Oke, terus seiring berjalannya waktu mulailah nambah, kita memperbarui sistem gitu kan. Dulu di situ cuman sharing-sharing biasa, ternyata lama-kelamaan saya mulai membangun manajemen yang dimana di situ ada pematerinya, di situ ada webinarnya, kemudian di situ kita ada event-eventnya, dan sekarang alhamdulillah ada sekitar 15 grup. 15 grup. Iya. Satu grupnya 250 orang. Sekitar Rata-rata. kita pangkas jadi 150. 150 Ya, orang. jadi itulah. 15 grup di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Di itu seluruh Indonesia. itu jilid. Jadi Seluruh ada Indonesia, jilid guys. 1, jilid 2 sampai 15. Waduh, Itu keren. beda sama grup regional. Kalau regional itu Oh, beda lagi. beda. Ada grup regional sendiri. Oke, Terus oke. ada grup tim Instagram, tim pemateri, tim webinar, itu juga ada lagi. Iya, iya. Bang, peminatnya itu rata-rata di umur berapa sih? Maksudnya anak-anak umuran berapa sih? Ada di anak-anak mungkin SMA atau mungkin anak-anak kuliahan atau mungkin Kalau rata-rata Atau peminatnya itu dari umur sekitar 18 sampai 25 tahun. Itu paling banyak. berarti aku ketuaan dong kalau mau daftar. Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum Oke, selesai. baik, baik. Apanya lagi nih? Duh, gue Jadi demen nih, gue demen. ternyata peminatnya itu memang kebanyakan mayoritas itu dari anak-anak maba. Dari Mahasiswa anak-anak maba baru, ya, oke. terus anak-anak mungkin yang mungkin udah 25 tahun pengen nyari hiburan atau pengen nyari passion lain, itu kebanyakan di situ. Pernah, dan sampai sekarang itu banyak sekali, bukan banyak sekali ya, beberapa regional itu pasti ada yang sudah punya anak 2 itu ikut masuk. Oh gitu. Iya. Oh, iya, Bahkan iya. ketika meet up bawa anaknya 2 gitu. Oh gitu. Iya. Masih bisa masuk, Bun? Masih bisa masuk. Tenang bang. Masih bisa. Anak bunda mah udah pada gede-gede. Jadi bunda bisa masuk lah. Kita tos bro. Persis. Oke. Ya. Selain itu yang di umur 35 sampai 40 itu juga ada yang masuk. Bahkan yang lulus SD baru kelas 1 SMP baru netes itu Ih juga ada yang serius? masuk. Masa sih? Iya. Dulu sempat Ada juga? kelas 4 SD masuk. Waduh, tuh anak kreatif banget dong. Kelas 4 SD masuk dan udah mulai ngerintis jadi content creator. Gile, Orang keren Surabaya. ya. Orang Surabaya. Iya. Gila keren. OTW kita ya, OTW. Ah. Gitu. Mungkin itu sih gambaran singkatnya gitu. Bang, kalau untuk ruang edit itu kan pasti kan beragam ya bang ya. Ada macam-macam kayak videografi ya bang ya. Iya, betul. Terus kayak sinema ya. Sinematografi. Terus desain. kemudian ada desain gitu loh. Peminatnya yang di ruang edit ini rata-rata kemana bang? Paling banyak lah Kalau paling banyak itu di desain sih ya. desain. Karena kan kalau desain kan sekarang siapa sih nggak punya HP, masuk ruang edit pasti udah punya HP dong. gitu Pastilah. kan, ya. Karena desain itu paling mudah buat dipelajari. Iya iya. Karena kalau misalkan kita udah masuk ke fotografi dan videografi, udah itu pasti orang pada ngeluhnya masalah device. Aduh kualitas HP saya kurang atau Iya, saya nggak iya, punya iya. kamera dan sebagainya. Jadi banyak syarat lah ibarat kata. Iya iya. Jadi mereka lebih banyak sukanya di desain. Lebih ke desain ya. Mudah soalnya. Lebih mudah ya, karena bisa dipakai menggunakan aplikasi yang simple ya gitu ya. Bang, Iya. ya. Pakai handphone juga udah jadi ya. Bisa. Oke, terus rata-rata ini ya bang ya. Kalau anak-anak tadi akan abang bilang tuh Bu ada yang anak SD ya, SD itu dia didesain juga atau iya, mungkin desain juga. desain manipulation. Gila, keren ya tuh anak SD ya. Gitu. Waduh, mantap ya. Saya juga kaget. Kaget ya, Iya, ya masalah kaget anak SD ya. Anak dulu kita anak 4 SD saya masih lari-lari bang, lari-lari ya, main karet ya kan, ngelemparin orang gitu kan, seperti itu. Bang, boleh tahu kenapa sih namain ruang edit? Kenapa ruang edit, kan abang kan ngajarinnya kan banyak, videografi, sinematografi, desain segala kan, Oke. fotografi gitu loh. Ya, mungkin kalau misalkan dilihat
tahun 2019 itu banyak sekali grup editing. Ada namanya Creative Enthusiast, ada yang namanya Kreatif entusias. ada yang namanya kreatif Instagram dan pokoknya banyak sekali ya. Salah satunya Ruang Edit. Nah, dulu itu pertama saya bikin itu grupnya Kreatif Instastory. Karena dulu bener-bener 2019 tuh orang-orang bikin Instastory bener-bener yang harus proper banget. Foto teh aja harus ada captionnya gitu kan. Iya. Jadi saya mikir kasih nama Kreatif Instastory lah grupnya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini orang akan mudah nginget nggak ya gitu. Karena ternyata setelah saya pelajari di ilmu yang pernah diajarkan di kelas gitu, Iya. membuat brand itu yang mudah dikenal sama orang, membuat brand itu yang ibarat kata familiar lah di telinga. Akhirnya saya kasih nama Ruang Edit dan itu terinspirasi dari ruang ternyata. Ruang, oke, weh, tepuk tangan. Lebih simpel tapi kena Iya, ya Bang ya. Oke, betul. ini dia yang dunia kreatif ini yang kita perlu kepoin banget nih dari seorang Bang Dep ini ya. Bang, itu berarti berdirinya tuh tahun 2019 nih. Iya betul. 2019 sampai sekarang. Ini kira-kira yang bergabung ini udah berapa orang Bang? Kalau dihitung secara kasar ya, maksudnya yang udah pernah masuk terus ada yang udah keluar gitu kan. Dari 2019 sampai sekarang let's say ya sekitar 13.000 sekian. 13.000. Mungkin Wow, kurang lebih. gila, tepuk tangan lu deh. Luar biasa, 13.000 orang ya. Dan 13.000 orang nih kira-kira kayaknya kru Omel Podcast kayaknya harus ada yang masuk nih ya. Biar jadi banyak gitu ya Bang ya. Boleh. Nggak, Bunda bener pengen banget belajar nih dari Abang nih ya. Oke. Bang, jadi gini, di situ kan ada videografi, desain. Kan desain paling banyak diminati sama bahasanya sama orang-orang yang belajar desain ya di ruang edit ya. Itu kira-kira berapa lama sih mereka bisa benar-benar paham dengan materi-materinya di desain itu? Kebetulan kemarin Ruang Edit ini terbagi jadi 2 kelas. Yang pertama kelas reguler sama satunya lagi kelas premium. Kalau kelas Apa bedanya reguler dan premium? Nah, kalau kelas reguler ini anak-anak Ruang Edit yang masuk ke dalam sini hanya menerima materi-materi yang kita berikan secara random. Mereka nggak bisa request. Oke. Nah, misalkan kita, hari ini kita ada materi editing video nih. Oh ya udah mereka harus ngikutin. gitu. Jadi mereka benar-benar pure dapat ilmu setiap 2 hari sekali, tetapi nggak bisa request. Kalau untuk kelas premium sendiri lebih ke kelas penjurusan lah. Jadi kita bikin kelas khusus kemarin ada kelas desain. Sebelumnya lagi ada kelas desain. Nah, yang di desain ini kemarin 10 hari kelasnya. Dari mulai desain thinking, hierarki desain, kemudian cara kita bikin portofolio, CV, motion graphic pun kita ajarkan. Oh gitu ya, waduh ini keren. Ini bener-bener ya kayaknya nih gila keren lah pokoknya nih Bang ya. Ini jadi saya lebih, Bang kalau sampai ntar malam podcastnya Abang gimana? Aman, Siap nggak, Bang? aman, Aman ya? aman. Sikat. Oke, baik ya. Bang, ini kan berarti kan harus ada pemateri ya Bang ya? Iya betul. Abang artinya berarti kan banyak lah ya. Kira-kira untuk pematerinya itu memang ada kurikulumnya nggak Bang dalam artinya si pemateri itu benar-benar harus punya kurikulum nggak atau punya kompetensi yang jelas untuk bisa mengajarkan kepada yang di ruang edit itu Bang? Oke. Kita persimpel aja ya. Iya. Orang ingin berbagi ilmu itu nggak harus bertitel. Orang ingin memberikan sebuah ilmu itu nggak harus yang punya banyak followers atau orang yang punya ilmu itu atau yang pengen ngebagi ilmu itu nggak harus yang udah kelihatan sukses. Jadi semua orang berhak buat ngasih ilmu selama ilmu itu bermanfaat. Keren. Mantap. Abang udah banyak lah warawiri di dunia edit ini Bang ya. Boleh tahu nggak sih untuk ya biasa kayak rata-rata pendapatan orang-orang yang di konten kreator ini kira-kira menjanjikan nggak sih buat living your life? Nah itu. Oke. Kalau misalkan dari si konten kreator ya, yang pertama kalau tergantung kita kontennya di mana dulu. Kalau misalkan kita kontennya di Instagram, mungkin kita cuma dapat hikmahnya aja.
Karena di Instagram itu pure kita nggak dapat gaji atau dapat uang dari followers. Jadi ternyata mantap. setiap platform itu punya kelebihannya masing-masing. Iya, iya, Yang iya. pertama Instagram itu bisa jadi sebuah portofolio kita, branding kita. Kemudian kalau YouTube kita sangat bisa mendapatkan pendapatan ya Pak dari monetize. Jadi monetize. Dari ya. monetize-nya itu. Kemudian kalau TikTok kemarin kalau ada keranjang kuning, ya mereka bisa dapat keranjang kuning kan, dapat penghasilan dari ya royalti lah, bukan Betul, royalti, betul. lebih tepatnya persenan dari Persentase ya dari Iya. dari TikTok. Dari kalau dari content creator sendiri pendapatannya itu depend on. beda-beda. Alright. Nggak bisa kita pukul rata. Oke, Gitu. baik. Iya, Karena iya. mungkin ada content creator yang bergeraknya di YouTube ya, yang dapat mungkin 27, 25 sampai 30 juta per bulan itu juga ada. Tapi kalau buat orang-orang yang kontennya by TikTok mungkin pendapatan mereka itu sesuai request, kayak ada Bang Dep, lu bisa foto private nggak gitu, lu bisa foto wisudaan nggak? Nah mungkin pendapatan kita juga dari situ. Oke, baik. Atau ada order, lu bisa ngedit video kan, gue nitip dong video gue editin kayak gitu. Bisa gitu ya. Jadi minimalnya mungkin kita bisa survive di angka minimal ya, bukan berarti kita enough di situ. Yes. 3 sampai 4 itu. Waduh, tepuk tangan. Ini gimana Tipong? Kita kudu daftar nih. Kayaknya sih Bun. Wajib kayaknya. Boleh nggak sih Bang langsung daftar gitu? Boleh. Daftar nih. Kalau kalau kru Omel nih kayaknya nggak ada uang pendaftaran. Boleh nanya nggak Bang? Ada pendaftarannya nggak? Ada uang pendaftaran nggak Bang? Oke, kalau ruang edit sendiri pendaftaran buat 1 kali masuk dan itu berlaku selamanya ya. Oke. Jadi sekali daftar langsung selamanya gitu. Itu 45.000. 45.000, oke, baik guys. Nih ya, ini saran. Mungkin Bunda juga mau masuk nih ke ruang edit habis ini ya. Nih kalau cuma 45.000, but you can start ya, you can explore your passion. Kayaknya masih masuk ke ruang edit deh ya. Karena jujur aja ya, ini nggak kaleng-kaleng kalian masuk ke sini. Jujur aja, ini kita habis ini Langsung daftar OTW. punya gocap. Gue nggak bodit. Punya. Aman. Oke, sip. Gocap kembali 10.000 loh. Buat beli es. Oke, buat beli es teh. Oke, siap. Serius nih Bang, segitu Bang. Iya, 45.000. Aduh, gila. 45.000 jadi 4 juta loh. Waduh, tepuk tangan lu deh. Keren, mantap. Bang, banyak orang yang belum tahu nih. Kira-kira kenapa sih mereka harus gabung ke ruang edit? Kalau kita udah tahu ya. Iya, kita udah tahu. Udah tahu. Sekarang kan kita udah masuk ke era 5.0 ya lebih tepatnya. 5.0. Bahkan sekarang Meta pun metaverse ya itu mulai masuk ke Indonesia gitu. Yang bikin kenapa kita harus ngerti dunia kreatif by sosial media adalah perkembangan zaman. Iya. Jadi kita Udah tuh demand ya, Bang, kita udah masuk ke era yang sekarang serba digital. Jadi kalau misalkan kita sendiri nggak bisa survive di era digital, ya kita sendiri yang mati gitu. Karena kalau misalkan Oke. kita selalu menyalahkan, ini semua gara-gara era digital, ini semua gara-gara era digital, ya salah gitu. Karena sebenarnya kita juga tertuntut atas perkembangan zaman itu sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan kita sendiri yang tertinggal ya salahin diri kita sendiri kan gitu. Iya. Maka kenapa kita harus masuk ruang edit ya Kak? Pertama di ruang edit itu diajarkan juga bagaimana cara kita berbisnis secara online teman-teman. Bagaimana cara kita memulai strategi-strateginya. Kita juga belajar bagaimana cara kita foto produk. Ya misalkan Anda punya bisnis makanan ya. Kalau kita harus pakai orang luar buat ngefoto produk kita sendiri kan udah cost lagi gitu Iya, kan. betul. Sekarang kalau misalkan kita ajarkan ilmunya, kalian bisa praktek sendiri lumayan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi di ruang edit juga mendorong lah anak-anak ini biar lebih bisa melek sama dunia digital gitu. Iya, gila luar biasa, tepuk tangan ya. Bang, di antara murid-murid abang nih kan biasanya 13.000 nih, orang udah warawiri di situ ya. Itu berapa persen yang konsisten Bang? Kadang-kadang maaf ya Bang ya, Iya. saya jujur nih Tipong, Bunda kita ya. Kita Domel Podcast 6 bulan ya. Cuma kalau pas viewer di bawah kita rada ngedown juga ya. Aduh gimana ya, tapi kita harus konsisten ya Bang ya. Iya. Nah
ternyata susah Bang gitu loh Bang. Kira-kira ada nggak Bang ini masukanlah buat ini para konten kreator atau orang-orang yang memang sedang membangun bisnis di bidang digital? Oke. Naik Keren ya? turunnya sebuah bisnis itu udah biasa ya sebenarnya ya. pasti. Jadi kalau ada tuh quotes yang mengatakan kalau kamu belum pernah gagal membangun sebuah bisnismu, berarti kamu belum sukses gitu. Oke, Jadi keren. sebuah bisnis yang kita jalankan kalau itu lurus dan mulus terus itu berarti ada yang salah di dalamnya. Oke. Syarat sebuah kesuksesan itu kegagalan ternyata gitu loh. Oke, if you never fail, you will never win gitu Bang? Iya. Oke, tepuk tangan. Keren. Jadi Aduh, keren. nih, kuncinya adalah selama kita merasa di bawah itu yang perlu dikoreksi, yang perlu dikoreksi itu bukan penontonnya tapi bagaimana sistem di dalamnya. Bang. Kitanya ya. Iya. Dan kan ada tuh ya misalkan teman-teman, oh gue pengen ngebangun bisnis nih, pas ngebangun bisnis ternyata bisnisnya kok sistemnya mulai nggak bagus nih, yang diganti malah orangnya. Jadi jangan diganti orangnya tapi sistemnya yang diganti. Sistemnya ya, Gitu. kurikulumnya ya Bang. Iya, selama itu nggak ada permasalahan pribadi ya. Betul, gitu. betul. Jadi yang harus dibenahi adalah sistemnya. Sistemnya ya Bang ya. Kemudian ketika kita di atas, gimana cara kita buat sustain? Ya kita harus mempelajari juga bagaimana kompetitor kita. Kita punya podcast. Ya, Kita harus ada dua namanya kiblat dan juga kompetitor. Kiblat itu sebagai referensi kita membuat acara tersebut. Kalau misalkan kompetitor itu kira-kira kita membuat apa sih yang belum dilakukan sama kompetitor kita. Nah, itu mungkin di situ adalah salah satu kreatifnya di situ. Setelah itu setelah kita berjalan, oh ternyata kok kita mengalami penurunan. Jalanin aja terus karena pada akhirnya kita akan menemukan penikmat karya kita. Gitu. Tanpa gitu? kita harus tanpa kita harus more effort. iya. Iya. Jadi sesuai yang sering saya katakan ke anak-anak ruang edit, ya kita berkarya sampai kita menemukan penikmat karya kamu gitu. Oke, baik, gila keren. Tepuk tangan dulu deh. Aduh, ya, keren ya. Ini kayaknya kita bisa berlama-lama nih sama Bang Dep ya. Boleh. Bang, minta masukan dong buat teman-teman Sobat Mels yang kepengen membangun kreativitas di bidang apa? Ya videografi, sinematografi ya, fotografi macam-macam lah. Artinya di bidang kreativitas kira-kira saran apa Bang buat teman-teman nih Bang? Pertama tuh apa yang harus dimiliki Bang buat teman-teman Bang? Termasuk kita Tipong. Ya enggak? Jawaban template sih ya, niat. Yes. Niat. Aduh, berarti niatnya harus lurus atau harus kuat? Lebih pertama kalau misalkan anak-anak pengen jadi Benar, niat banget. desainer atau videografer itu pasti yang orang-orang motivasinya adalah niat dulu gitu, mulai aja dulu gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya semua orang juga punya niatan seperti itu, cuman yang berbeda adalah kamu mau jadi apa, maksudnya final kamu ketika kamu seperti ini tuh mau jadi apa, tujuan utama kamu apa. Ada yang tujuan orang itu jadi content creator biar famous, ada yang biar dapat endorse, biar orang-orang tuh segan sama dia, itu banyak. Nah tujuan utama kita mau mendalami ilmu itu apa. Kalau misalkan tujuan utamanya adalah untuk memperkaya intelektual diri kita, atau kita pengen memperkaya quality lah ya, Iya. itu otomatis pasti udah ada niat di dalamnya gitu kan. Iya. Tinggal kita mulai aja konsisten, ada nggak ada yang nonton, sekalipun sama sekali nggak ada yang nonton, ya kerjakan aja, karena pada akhirnya nanti akan ada orang yang datang kagum dengan karya Anda tanpa kamu harus meminta gitu. Bus, gila keren, ini susah nanti. Gimana nih Pong nih? Berarti kita harus bertahan ya. Bertahan dengan hubungan kita. Tapi kayaknya kita harus minum dulu deh biar lagi relax gitu ya, diminum dulu. Aduh, Gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau endorse kita bisa hubungi di bawah ini. Oke. Kita minum dulu biar lebih segar. Kasihan Bang Dep, disuruh ngomong terus ya. Dia harus saking serunya. Jadi kita lupa dengan minum. Gitu. Jadi bener niat ya Bang ya. Kalau kita udah niatnya bener-bener, apapun dihajar ya Bang. Begitulah. Begitu ya. Dan we don't have to push too hard ya untuk mencari validasi orang lain. Validasi itu datang sendiri kok. Datang sendiri Iya. dengan karya-karya Ya. kita ya. Oke, gila itu berat banget nanti Pong.
kita ya. Aduh, gimana nih? Ya, oke, aduh keren banget lah pokoknya, Bang. Oke, Bang. Baik nih ya, ini keseruan banget tuh hari ini dan kita happy banget ya, senang banget bisa kedatangan Bang Dep. Oke, untuk segmen selanjutnya mungkin kita ada game nih, Bang. Boleh, Gamenya boleh, game boleh. ala-ala yes or no, Bang. Oke. Jadi kan kita tadi udah banyak-banyak ngobrol nih Bang ya kan. Kita langsung main games ya atau tidak. Oke, boleh. Oke, Abang tapi harus cepat jawabnya 5 detik. Yes. Oh gitu. Gak boleh mikir lama-lama. Tuh langsung ya atau tidak gitu. Oke. Oke, baik. Ya atau tidak. Yes or no aja ya. Yes or no aja. Yes. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama Bang. Masuk ke ruang edit ini bermanfaat atau tidak? Yes. Abang ini mantan seleb pondok atau tidak? Tuh. Yes. Jawabannya Yes. Yes, ya, ya. Ganteng gile. oh berarti di zamannya Abang di pondok itu sangat terkenal dong ya. Maybe yes. Yes. Oke. Aduh tolong. Jangan stop, kok jadi stop sih, lanjut. Tipong yang nervous ini. Ini kaum kaum Hawa ini pada gemeter semua nih, Bang Dep ada di sini nih ya. Ya maaf ya Bang Dep ya. Enjoy. Ruang edit ini komunitas terbesar, yes or no? No. Penghasilan di atas UMR? Yes. Udah punya pasangan kah? Yes. Oke. Udah. Udah. Udah itu Oh, udah aja, ya. oke. Oh tambah lagi dong. Iya, senangnya nambah ya. Iya dong, paling nambah. Baik, sebenarnya banyak banget yang pengen dikupas mengenai Bang Dep ya dan ruang edit ya. Ini jujur gila. Jujur Bang, aku aja istilahnya secara pribadi nih aja artinya kepengen banget nih bisa lebih lagi belajar tentang dunia kreativitas ya. Tentang dunia digital ya yang memang sekarang masuk ke era 510 ya Bang ya. Cuma emang ada statement nih Bang, biasa Bang kalau Amel Podcast ada statement dari Bunda. Yang pertama kalau saya lihat emang Abang itu orang yang punya kemauan yang kuat. Kalau saya lihat ya Bang ya, kemauan dari niat ini loh yang gila kan. Kemauan yang kuat. Jadi kalau udah ada maunya ya Bang pasti do it. Bener gak Bang? Apapun itu challenge-nya. Meskipun harus terjatuh-jatuh, berdarah-darah, menangis-nangis, ya Bang? Bener nggak ya? Oke, Iya, betul. satu, mau kuat ya Pong. Gila kan? Kita perlu belajar kayak gini Pong. Harus belajar sama suhunya, Iya, Bu. sebagai musuhnya. Oke, sepuh. Bu, sepuh. Sepuh ya. Oke, baik. Yang kedua ya, ini orang yang kerja keras. Nggak mungkin punya ruang edit 13.000 udah masuk. Ya keluar masuk ya murid banyak. Belum lagi kita belum daftar nih Pong. Ini kalau orang-orang teman-teman Omel Podcast masuk ya. Omel Podcast alhamdulillah subscriber 1260 nih ya. Ini kalau memang nanti ada Bang Dep bisa bantu nih untuk mengangkat lagi nih Bang ya. Artinya boleh. ini teman-teman Omel Podcast juga silakan ya. Kalau mau daftar ke ruang edit silakan. Ya Bunda sangat bahagia banget nih ya. Mungkin bisa ketemu Bunda nanti belajar nih bareng-bareng kita ya. Oke, kita belajar Pong. Tas dulu. Tas, oke. Sikat. Oke, sikat. Ini Tipong. Yang ketiga adalah gigih. Gila ya, kelihatan muka-mukanya orang-orang ambisius gigih ya. Apa nih kendalanya? Oh ini solusi banget. Oh ini cari solusi begini. Oh begini cara penangannya seperti ini ya. Gila, ini kan memang kita kalau orang sukses tuh ketemunya sama orang-orang mau sukses, kita emang harus kumpul sama orang-orang sukses. Amin. Dan ini saya garis bawahi banget ya, kita nggak akan pernah sukses kalau kita nggak pernah gagal. Itu yang saya garis bawahi dari Abang. Ya, ternyata kita nggak ada masalah gagal ya. Tapi jangan gagal mulu dong. Gagal adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Oke. Bang, ini jujur di episode pertama yang ke-12 tapi pertama kita bisa punya co-host nih ya kan. Emang nih pengen banget gitu. biar bisa lebih seru aja Bang. Baik, Bang Dep, senang banget bisa datang ke Omel Podcast ya. Harapan Bunda ini semuanya nanti Abang bisa lebih lagi menginspirasi kaum-kaum milenial selanjutnya, teman-teman ya memang yang
sebenarnya punya niat Bang, cuma nggak punya keberanian. Ya, iya. Iya kan cuma mikir, wah masuk situ pasti mahal nih, wah masuk situ pasti nanti harus beli kamera yang mahal nih, ya, oh masuk situ nanti pasti disuruh bikin tugas-tugas yang bagaimana. Tapi benar, kalau kata Bang Dep itu kita kalau belajar dari hal-hal yang kita bisa, kita nggak punya tantangan ya Bang. Kita harus belajar dari hal-hal yang kita nggak bisa, tapi kita pengen bisa, harus bisa. Nah, itu harus dipaksa ternyata. Baik Bang Dep, terima kasih banyak untuk perbincang-bincang hari ini ya. Bun, jangan lupa Bang Dep suruh ini Bun, ngajak followersnya buat subscribe. Oke Bang, jangan lupa Bang, Abang tolong bantu di follow dan subscribe teman orang-orang Ruang Edit nih ke Omel Podcast. Kita ada YouTube, Instagram dan TikTok. Bisa kan gini, tulis di bawah sini. Tulis di sini. Oke. Silakan Bang. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen dapat ilmu lebih ataupun teman-teman pengen menggali pengalaman-pengalaman orang-orang yang mungkin punya banyak pengalaman, pastinya di Omel Podcast. Karena di Omel Podcast ini pasti kamu mendapat ilmu yang sangat amat bermanfaat. Dan pastinya kamu juga bisa nih tahu relasi-relasi mana yang harus kamu lakukan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di channel YouTube-nya Omel Podcast. Terima kasih, salam Omel Podcast. Yo 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 yo.